kita sapa dulu Ustadz Samsi Ali bagaimana keadaan di New York. Assalamualaikum Ustadz Samsi. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz Samsi mengganggu di malam hari. Di New York jam berapa sekarang nih Ustadz Samsi? Jam 9 Pak Ihsan. Oh 9 malam ya Bu, hari Rabu malam ya. Maaf, ini pendengar ini kalau ndak ada suara Ustadz Samsi katanya kurang sedap Kamis pagi ini Pak Ustadz Samsi. Nah Ustadz nih ada apa ya, ada hang hong di Bangladesh kalau Ustadz dengar itu masalah statement dari satu komunitas di India yang ingin merubah Al-Quran Ustadz. Nampaknya banyak orang walaupun mengaku muslim ada yang mempertanyakan agamanya sendiri, atau ini sebuah otokritik atau apa Ustadz? Kan Quran ini sudah merupakan given dari Allah itu. Apa yang Ustadz lihat tentang ini Ustadz kalau sudah dengar kabar itu Ustadz? Iya, saya kira dari masa ke masa itu akan ada orang yang seperti itu ya, yang berusaha untuk merusak agama Islam dari dalam ya. Yeah. Tapi kita yakin, dan ini bagian dari iman, bahwa Islam dan Al-Quran itu tidak akan pernah bisa dirusak, karena memang ada jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi apapun usaha manusia untuk merusak Al-Quran ini, apakah menambah atau mengurangi, mereka tidak akan pernah berhasil. Dan oleh karenanya yang perlu kita kritik adalah hal ini bisa terjadi karena pasti mendapat dukungan otoritas. Dan kita kenal bahwa di India memang pemerintahnya adalah pemerintahan yang sangat anti-Islam. Pemerintahan Modi ini pemerintahan yang sangat rasis dan sangat radikal Hindu dan sangat anti-Islam. Maka dia akan berusaha dengan cara apapun untuk merusak agama Islam ini, dan terkadang melakukannya itu dengan alasan yang baik. Misalnya dilihat dikumpulkan ayat-ayat tentang peperangan, tentang jihad, lalu kemudian dikutip secara di luar konteks yang benar, lalu kemudian menyimpulkan bahwa ini ayat Al-Quran yang tidak sesuai, yang tidak sesuai dengan zaman lagi karena kita memerlukan perdamaian. Jadi saya kira yang pertama adalah tetap kita yakin bahwa Al-Quran itu nggak akan pernah bisa diganti dan dirusak, karena itu Allah yang ikut menjaga. Yang kedua, saya kira yang perlu dikritisi adalah bagaimana agar pemerintahan yang radikal seperti ini itu harus ada diimbangi oleh pemerintahan Islam yang kuat, dan diperlukan memang pemerintahan Islam yang kuat. Sayang sekali bahwa kita belum melihat pemerintahan Islam yang kuat saat ini. Bahkan semuanya tunduk kepada musuh-musuh yang benci Islam itu. Oleh karenanya saya kira yang harus bersuara adalah kita, orang-orang Islam, masyarakat, karena itu bagian dari tanggung jawab iman kita. Luar biasa Ustaz. Ini kalau kita sudah mengingat masalah keimanan Ustaz, baru-baru ini kita mengingat sebuah proses Isra Mi'raj Ustaz. Apa yang Ustaz bisa lihat di tengah pandemik ini dari proses Isra Mi'raj sehingga pendengar itu dapat melapangkan dada lah, sehingga iman ini akan terus bertambah gitu. Mungkin bisa diberikan sebuah pandangan seperti tulisan Ustaz yang cukup panjang baru-baru ini Ustaz. Ya, saya kira banyak sekali ya, dan tulisan saya itu bersambung, itu baru bagian keempat kalau tidak salah. Dan akan masih bersambung lagi beberapa seri ke depan. Tapi intinya adalah bahwa Isra Mi'raj di tengah tantangan COVID ini itu mengingatkan kita akan latar belakang Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bulan di mana terjadinya Isra Mi'raj itu dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Karena memang tahun di mana Rasulullah SAW ketika itu menghadapi tantangan yang berat. Ketika itu kesulitan-kesulitan sedang menimpa Rasulullah. Bani Hashim baru diboykot, kemudian paman beliau meninggal, istri beliau meninggal. Tantangan juga ketika itu sedang meninggi sekali, sehingga memang tantangan itu sangat luar biasa. Tapi justru bersamaan dengan tantangan itu juga Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengangkat Rasulullah SAW, dan kata mengangkat ini atau memperjalankan itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa, sebuah perjalanan yang boleh kita anggap ya
memakai bahasa yang lain, memberikan dukungan moral, dukungan mental, ya, dengan dibawa jalan-jalan ya ke tempat yang kira-kira menjadi sumber inspirasi. Maka beliau kemudian diperjalankan pada malam itu dan diberikan wahana atau jalan untuk memperkuat diri, dan itulah sholat. Sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi permasalahan-permasalahan. Rasulullah sendiri setiap kali menghadapi masalah pasti sholat. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun asra'a lis-shalah. Kalau Rasulullah itu sedang menghadapi masalah-masalah pelik, masalah-masalah yang susah, dia segera untuk melaksanakan sholat. Maka Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang mengingatkan kepada kita bahwa di saat kita menghadapi permasalahan, justru kita jangan pernah lemah. Seharusnya kita semakin kuat. Karena dengan permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, termasuk COVID misalnya ini, pasti ada hikmah yang besar. Boleh kita tahu, boleh kita tidak tahu, tapi pastinya ada. Dan karena Allah itu tidak pernah mendatangkan sesuatu kecuali pasti ada hikmah. Maka hal pertama yang harus kita ambil dari Isra Mi'raj itu adalah bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap ada tantangan pasti ada peluang-peluang. Dan bagi kami Muslim di Amerika itu ya pelajaran yang terpenting yang senantiasa kami pegangi, bahwa setiap tantangan dakwah ada, pasti ada peluang dakwah. Kesulitan yang kita hadapi pasti ada kemudahan yang juga Allah berikan kepada kita. Ya, luar biasa keimanan ini terus terjaga insyaallah. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ustaz Samsi kan baru-baru lalu, ya udah cukup lama sih, menulis buku Son of Abraham, buku yang lagi booming sekarang di Uni Emirat, dan juga entah siapa yang membuat buku ini booming, tapi ini berpengaruh terhadap perkembangan di Yerusalem ketika Al-Aqsa, dan juga ada komponen orang yang mengatakan bahwa agama kita ini agama Abraham, sama gitu, menyamakan kita atau bagaimana. Apa yang Ustaz Samsi bisa sampaikan ke pendengar dari ikhtiar baik ini, dialog, tapi ada pula yang menumpang di balik itu. Bagaimana Ustaz Samsi? Iya, jadi orang-orang yang punya etikat buruk ya pasti akan selalu mencari-cari. Dan orang-orang yang punya etikat baik insya Allah akan menemukan kebaikan. Jadi buku yang saya tulis beberapa tahun lalu ini bersama pendeta Yahudi Mark Schneier, itu adalah satu bukti bahwa dalam hal agama Islam itu bisa bekerja sama dengan siapa saja. Selama kerjasama itu tidak mengurangi nilai keagamaan kita, tidak mengurangi kemuliaan kita dalam beragama, apalagi merusak akidah dan ibadah dan sebagainya. Oleh karenanya, buku yang saya tulis itu hanya menyampaikan realita bahwa Yahudi dan Islam itu ada persamaan-persamaan, tapi juga ada perbedaan-perbedaan. Persamaan-persamaan ini bukan berarti menyamakan agama, tapi ada aspek-aspek tertentu dari semua agama itu ada perbedaan. Misalnya aspek sosial, semua agama sesungguhnya menghendaki kemakmuran, keadilan, dan sebagainya, menghendaki ketentraman, kedamaian. Itu kan aspek sosial. Tapi bukan berarti agama itu sama, karena agama tidak bisa disamakan. Karena kalau kita berbicara tentang agama, tentu yang pertama kita bicarakanlah aspek akidah, aspek tauhid. Dan kita sudah melihat bahwa pada agama-agama lain ada perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu yang kemudian Islam datang untuk mengoreksi. Dan oleh karenanya adanya upaya-upaya untuk menyamakan semua agama itu adalah, saya kira, upaya yang tidak akan pernah diterima. Saya baru-baru lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, waktu saya di Indonesia, diundang oleh PGI, Persatuan Gereja Indonesia, dan diorganize oleh UKI, Universitas Kristen Indonesia, ada dialog antaragama. Dan saya sebagai keynote speaker, saya menyampaikan secara tegas bahwa dialog antaragama itu tidak dimaksudkan sebagai saling mengganti agama. Tidak juga dimaksudkan untuk menyamakan semua agama. Tapi bagaimana pada semua pemeluk agama itu berusaha untuk menampilkan konsepnya, konsep agamanya secara baik untuk membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Maka kita Islam punya konsep, Kristen tentu punya konsep, Yahudi punya konsep,
masing-masing punya konsep yang menurut kita masing-masing baik bagi upaya untuk membangun dunia yang lebih baik. Nah, ini yang kita maksud dengan dialog. Tapi untuk menyamakan agama, saya kira itu tidak akan pernah terjadi. Karena memang agama itu punya perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Tidak mungkin Katolik dan Islam setuju mengenai Yesus misalnya atau Isa, karena kita adalah melihat Yesus adalah manusia biasa yang dilahirkan secara mukjizat, beliau adalah nabi, tapi bagi Katolik dia adalah anak Tuhan. Nah, ini kan tidak mungkin bisa disamakan, dan kalau ada orang yang memaksakan kedua agama ini sama, berarti dia tidak rasional, dia menentang akal pemikiran yang sehat. Dan oleh karenanya menyamakan agama itu berarti sebuah pemikiran yang tidak sehat, tidak rasional. Dan oleh karenanya saya kira buku saya itu tidak pernah menjustifikasi membenarkan penyamaan agama, tapi justru buku itu berusaha untuk menampilkan mana sisi-sisi agama yang sama dan mana yang berbeda, sehingga pada akhirnya hal-hal yang bisa dikerjasamakan tetap kita kerjasamakan, tapi hal-hal yang harus kita berbeda tetap kita berbeda sambil saling menghormati, karena kita ingin hidup berdampingan secara damai. Jadi saya kira itu tujuan buku saya, dan alhamdulillah sekarang ini cukup booming saya lihat di Emirat, di toko-toko buku, dan sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Hebrew dan juga bahasa Rusia, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat tidak akan diluncurkan. Iya. Dalam bahasa Indonesia sudah ada Ustaz Samsi ya itu kan? Sudah ada. Sudah diterjemahkan sama Mizan. Bahasa terjemahan pertama justru dalam bahasa Indonesia, dan saya sudah membawa Rabi Mark Shonair ke Indonesia keliling. Iya. Luar biasa. Ustaz Samsi, terakhir Ustaz, ini 25 hari menjelang Ramadan Ustaz. Bulan Sya'ban ini banyak orang melihat situasi silaturahmi, maaf-maafkan itu di awal Ramadan, harusnya sebelum Ramadan. Apa yang Ustaz Samsi bisa ingatkan buat para pendengar radio Silaturahim menyongsong Ramadan yang hanya menghitung hari ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, saya kira ada doa Rasulullah SAW yang populer. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi untuk kami Rajab dan Sya'ban, dan berikanlah kesempatan kepada kami untuk masuk di bulan Ramadan. Itu artinya bahwa Rajab dan Sya'ban ini adalah 2 bulan yang diberikan kepada kita sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri secara matang memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini disebut Sya'ab. Sya'ab itu artinya ranting-ranting atau suku-suku atau bahagian-bahagian. Karena begitu banyak bahagian-bahagian di bulan Ramadan ini yang bisa kita jadikan sebagai kebaikan. Bulan di mana Rasulullah melakukan puasa sunnah yang paling banyak. Bulan di mana kita mempersiapkan tilawah. Bulan di mana kita saling memaafkan. Bulan di mana kita mempersiapkan diri untuk puasa. Bulan di mana kita harus melakukan pembersihan hati. Karena tazkiyatun nafs itu adalah tuntutan sebelum melaksanakan ibadah. Tidak ada ibadah yang bisa jadi kecuali jiwa dengan jiwa yang bersih. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Berbahagialah, beruntunglah siapa yang melakukan pensucian lalu dia mengingat Allah dan salat. Artinya untuk ingat kepada Allah dan salat itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan tazkiyah, dengan purification, dengan pensucian jiwa. Dan oleh karenanya bulan Sya'ban ini diberikan kepada kita sebagai kesempatan yang sangat baik untuk kita melakukan pendekatan kepada Allah, taqarrub ila Allah, sehingga hati kita sangat dekat sebelum masuk bulan Ramadan. Begitu kita masuk bulan Ramadan, maka hati kita sudah terkondisikan secara baik untuk masuki bulan Ramadan. Maka puasa kita menjadi baik, amalan-amalan tarawih kita, amalan-amalan ibadah yang lain juga dalam Ramadan menjadi baik, karena memang secara hati, secara jiwa sudah kita persiapkan diri. Istilahnya adalah jangan sampai kemudian kita menjadi dadakan, semua menjadi dadak. Begitu masuk Ramadan lalu kemudian kita berpuasa, tapi sebelumnya sama sekali tidak pernah. Oleh karenanya saya kira ada baiknya bulan Sya'ban ini kita melakukan puasa sunnah sebanyak-banyaknya, apalagi kalau masih ada yang harus kita gantikan karena mungkin utang puasa kita. Betul. Pada bulan inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah meringankan dan memudahkan sehingga bulan Ramadan tahun ini lebih semarak dibanding tahun sebelumnya, karena kita tahu sebelumnya COVID masih sangat tinggi. Dengan vaksin ini mudah-mudahan akan lebih baik. Tapi tetap kita ingatkan bahwa kita harus tetap menjaga diri, karena COVID ini adalah sesuatu yang realita, sebuah kenyataan. Walaupun kita tidak tahu apa itu bentuknya, apa itu definisinya, siapa yang membuat, bagaimana, kita tidak tahu.
Tapi COVID memang ada dan itu realita. Dan oleh karenanya kita tetap menjaga diri sambil masuki bulan Ramadan dengan kedekatan jiwa dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustadz Samsi bincang-bincangnya. Selamat terus berjuang, bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum Ustadz Samsi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.